Lailatul Qadar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ridwanihi ila yaumil baqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang kami muliakan, terlebih khusus para sesepuh bini sepuh kita yang sama-sama kita taati, mudah-mudahan orang-orang tua kita, para sesepuh kita senantiasa diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah. Bapak Ketua RW yang sudah menyampaikan kalimat tasyakur, Bapak Ustadz yang sedang memimpin tahlil, Bapak Ketua RT yang sudah mengupayakan melakukan koordinasi kepada seluruh keluarga besar sehingga bisa terlaksananya acara kita seperti ini. Para orang-orang tua, para guru, asatidz yang sangat kami muliakan, juga Bang Sahrul ya namanya, Bang Sahrul, wasilah pertemuan saya kepada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ramdhani, keluarga yang dimakamkan di tempat ini, keluarganya, beliau adalah sekretaris dari NU wilayah DKI Jakarta. Jemaah sekalian, dengan izin dan iradah Allah, kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita mengingat orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini, orang-orang tua kita almarhum, almarhumin yang namanya disebutkan tadi atau yang tidak disebutkan, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ziarah. Alhamdulillah, acara seperti ini Bapak Ibu bawa anak, jangan ditinggal. Kita punya anak, kita bawa acara kayak gini. Kenapa? Biar dia tahu siapa engkongnya. Bocah kan sekarang babanya engkong aja nggak tahu. Babanya engkong, kadang-kadang engkongnya aja dia nggak tahu. Iya, emang juga. Dibawa kemari, dibawa. Habis ini kan nama-nama entar ke masing-masing ya. Iya. Engkong lu, ini mamang lu. Saudara lupa ya. Bukan lupa, yang tua kagak ngajarin. Lah yang muda mah yang muda apa gimana yang tua? Kalau yang tuanya nggak pernah datang kemari, yang muda ngeliwak mulu kerjaannya. Tapi dari sini masing-masing kita ke engkong kita. Ini engkong lu. Siapa mak? Ini engkong. Babanya engkong siapa mak? Tahu. Lah betul babanya nggak tahu. Ini udah pada lupa. Ya, yang muda anak-anak kalau nggak dikasih tahu, dia kagak bakal nyari, dia mah. Kagak bakal bocah mah. Lu anak siapa? Anak si Anu. Engkong lu siapa? Au. Udah. Kagak dicari.
Cari juga cari ada salah cuma. Wah, iya. Ustadz The Boy. Lah kan sekarang lagi hangat nih Pak. Habib aja lagi mau dicari-cari keturunannya apa bukan? Lu Habib yang udah jelas banget hidungnya mancung cambangan. Lah kalau kita pesek, keturunan siapa lo? Gak tahu. Ya, kakek saya Imron bin Cicul bin Lola bin Sidah bin Senan bin Samiun bin Dayang bin Cekrek bin Ko. Siapa yang bisa ngalahin saya? Ada nggak? Ada nggak? Ya, belum. 9 di atas saya tahu saya apa. Ada nggak yang bisa ngalahin saya di sini? Ada yang 11, saya kasih duit 100.000. Sama mendingan duitnya nggak ada. Naik kereta Pak. Ya. Jadi hal begini nih kita bawa anak-anak kita. Biar dia tahu kuburan engkong-engkongnya. Kenapa kita lakukan? Banyak yang bilang hal begini bid'ah. Kalau kita nggak pagerin anak-anak, kalau kita nggak didik anak-anak, kalau kita nggak bawa anak-anak kemari, besok ada pendapat masuk ke otaknya, habis Pak kuburan kita, kagak ada yang ngurusin. Benar itu. Ini belum makan pagi saya nih. Iya bener. Baru makan lopis doang 2 biji tadi. Udah telepon sama Bang Saklul, Bang Saklul. Ya. Beliau teman saya, bapaknya Mang Man. 2 tahun saya ketemu dengan beliau di Tebuireng. Ya. Alhamdulillah, al-maghfur, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Kalau kita nggak ajarin anak kita, buras Pak kuburan kita, kagak ada yang ngurusin. Bawa anak kita. Emang apa sih? Ini sunnah Rasul. Ada pemakaman umum yang disebut baqi'. Tiap hari Nabi keluar dari rumah madhep ngulon, beliau berdoa, Allahumma gfir li ahlil baqi'il gharqad. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi ziarah tiap pagi. Keluar dari pintunya ngadep ngulon, di bukol itu ada kuburan. Kalau kita ya kayak gini nih. Itu beliau angkat tangan, Allahumma gfir li ahlil baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang dipendam, yang dikuburkan di baqi'. Sekarang lihat Pak ada masih Pak. Kalau umroh masih ada itu baqi' namanya. Lah itu baqi', bako, bayako namanya baqi'un. Itu Nabi berdoa ngadep ngulon. Nabi ziar. Kenapa ada bilang yang ziarah? Bilang itu bid'ah. Mana hadisnya yang menyatakan ziarah itu nggak boleh? Mana hadisnya? Biar pada dengar. Woi. Kagak. Cuma dia pakai begini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubri fazuruha. Ini hadis yang dipakai sama dia kali ini. Cuma kagak sempurna maka hadisnya. Nah, Rasul melarang ziyaratil kubri, ziarah kubur. Rasul melarang ziarah kubur. Ketika situasi sudah memungkinkan, Rasul bersabda lagi, fazuruha, maka ziarahilah oleh kamu kuburan itu. Pertama Nabi melarang, kemudian Nabi memerintah. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, kata kaidah usul fikihnya. Ada perintah ini datangnya setelah larangan, maka perintah ini hukumnya bol. Ziarah kubur hukumnya bol. Yang bilang bid'ah hadis ini dipotong. Yang bilang bid'ah ngajinya belum selesai. Yang bilang bid'ah takut karena hubungan orang yang mati dengan hubungan orang yang hidup akan sangat memiliki kekuatan dahsyat.
ditakuti oleh mereka. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang sudah meninggal, dengan para aulia, dengan para ulama, mereka takut. Kenapa? Kita akan punya kekuatan yang sangat besar. Kalau bisa kekuatan kita yang besar ini mengalahkan mereka, maka dibilangilah dialah karena dia takut sama kekuatan kita. Ada rahasianya mereka ngomong begitu. Ya. Lanjutkan hal seperti ini. Tiap tahun kita lakukan. Kita baca Al-Quran. Kan ada dua, Pak. Ada dua nih. Kita pahami Bapak Ibu Saudara. Jadi ada Al-Quran itu kita baca. Ketika kita baca, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Quran yang kita baca di dunia ini jadi teman kita, qarin. Qarin itu lebih dekat daripada ashab. Qarin itu nggak mau pergi daripada kita. Qarin itu makhluk yang sangat dekat dengan kita, makanya disebut qarin. Allahumma ij'alna fil Qur'ani, Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Bapak menafsirkan hadis ini, ketika seseorang membaca Al-Quran dijelmakan dengan makhluk yang begitu indah, yang begitu putih, yang begitu bersih. Ketika orang ini mau meninggal dunia, mereka yang sedang sering baca Quran, makhluk ini agak minggir sedikit. Dilihat malaikat Israil nyampe, kata dia, awas, ini orang suka baca Quran, jangan macam-macam, jangan disakiti. Qarin kita belain kita. Kalau kita baca Al-Quran, di dunia kita sudah ditemani. Israil datang, awas, jangan disakiti. Makhluk Allah yang sering baca Quran, aku jadi tamengnya. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Di kuburan mereka yang membaca Quran, Al-Quran jadi teman mereka di kuburan. Kita baru masuk kita ke kuburan, baru nyampe kita ke kuburan, keluarga kita pulang, harta kita pulang, datang dua malaikat, qarinnya sudah siap. Awas, jangan macam-macam sama orang ini. Aku qarinnya, aku yang menyertai dia, jangan kamu macam-macam. Malaikat yang dua yang baru datang sudah dibentengi sama bacaan Quran kita. Saya cuma mau tanya doang, silakan tanya. Bos diam aja bos. Dikata Quran yang kita baca, yang diterjemahkan oleh Allah, saya yang akan menjawab pertanyaan dua malaikat ini. Kamu tenang saja, saya yang akan jadi teman kamu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Itu pertanyaan gampang banget. Siapa Tuhanmu? Emang kita nggak kenal Tuhan kita? Pertanyaannya gampang banget. Man rabbuka, ya ilaha illallah. Bocah kecil aja ditanya, Tuhanmu siapa? Jawabnya pasti Allah. Profesor sama pertanyaannya, sama. Dokter yang mati pertanyaannya sama. Ulama yang meninggal sama pertanyaannya. Man rabbuka, tenang, yang jawab aku, kata qarin kita. Ketika di dunia kita baca Quran, dia yang jawab. Man rabbuka Allahun, dia yang jawab. Nyantai kita. Kenapa? Di dunia baca Al-Quran. Alhamdulillah, kemarin di bulan Ramadan kita sudah baca Quran. Alhamdulillah, ada yang 2-3 kali khatam, ada yang alhamdulillah baru separuh udah lebaran, alhamdulillah baru sejud karena ribet banget, macam-macam. Lanjutkan kita baca Quran biar jadi qarin kita di mana? Di kuburan. Tuh, nggak percaya, kita bangunin kayak atur rumahnya ya kali ya, biar pada percaya. Kita bangunin atuh, tak tanya. Kemarin makanya baru, nanti yang udah berapa tahun tahu. Yang tadi baru ketemu katanya tuh, baru ketemu ya. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Di hari kiamat ribut manusia, datangnya hari kiamat, bapak nggak kenal anak, anak nggak kenal bapak, bini yang lagi bunting langsung merojol, semuanya pada ribut.
Itu syafi'an, Al-Quran yang kita baca penolong kita di hari kiamat. Wafil kiamat syafi'an. Iya, alhamdulillah, itu yang begitu kalimat 5 kali hatam itu kalimat baca Quran. Amin. Wafil kiamati syafi'ah wa ala sirati nuro. Ya Allah, Quran yang kami baca akan menjadi cahaya, nur di mana tempat kita berjembat yang disebut sirat. Perjalanannya yang tinggi, perjalanan yang dasar, perjalanan yang jauh, perjalanan yang dalam, dan perjalanan yang gelap. Di sana Quran kita jadi penuntun kita. Bahkan Quran yang kita baca jadi kendaraan buat kita. Fil wafis sirati nur wafil jannati rafiqo. Sampai jam berapa? Ya sudahan kalau di surga mah ya, sudahan dah. Sudahan kalau di surga mah teman kita bersama Al-Quran. Ya. Wa minan nari sitra wa hijaba. Ini yang kita khawatirkan, kita masuk neraka tapi dengan membaca Quran sitra wa hijaba. Dimasukkan ke dalam neraka, pintunya kagak, nggak bisa masuk. Kenapa? Dihalangin sama Al-Quran. Sitra hijaba, penghalang. Nggak bakal masuk neraka orang yang sering baca Quran. Nggak bakal masuk neraka. Ya, karena kalamullah al-munazzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'idzu al-mudhillu al-muta'abbadu bi tilawati. Di neraka jadi hijab. Ini kalau Quran kita baca. Ada Quran yang kita kirimin. Nah, ini nih. Bu, Pak, ada 2 ya. Ada ngirimin. Yang pertama, ada ngirimin. Yang kedua, ada nitipin. Beda enggak? Beda. Contoh nih, jangan dipakai tapi ya contoh nih. Contoh, saya di sini. Karena habis ini saya mau ke Pondok Labu misalkan. Mohon maaf Pak Ita, saya mau ke Pondok Labu, saya nggak bisa pulang dulu. Ya udah kalau gitu berkatnya diapain? Diapain berkatnya? Saya nggak ada di rumah, berkatnya diapain? Yang benar. Ada Bang Doni, rumahnya di Budik. Kata panitia nih, Bang Doni, karena Ustaz nggak pulang, tolong berkatnya apain? Titipin. Titipin kan? Kenapa dititipin? Saya di sini udah nggak ada, di rumah namanya titipin. Tolong nih berkat. Contoh ini mah contoh. Titipin. Bang saya nggak ada di sono. Yang kedua diapain? Kirim. Dikirimin. Kalau dikirimin orangnya udah ada di sono. Karena panitia keributan, kerepotan ngurusin yang lain, saya pulang leo saja. Lupa berkatin. Contoh. Ini lagi ribut amat. Nah kalau ini orangnya udah di rumah saya, udah di rumah, berkatnya diapain? Dikirimin. Udah kirimin sudah, siapa yang bawa? Kita di rumah kali mau dibengong aja loh pulangnya ini. Nggak makan apa-apa, misalkan. Iya kirimin. Itu maling. Sekarang ibu saya tanya, udah punya kiriman apa belum? Belum. Udah punya titipan apa belum? Buat di situ. Kita udah ada di situ belum? Belum. Maka kalau kita udah ada di situ, maka kita ngapain? Titipin. Duit ibu tuh titipin di masjid, titipin di fakir miskin, titipin di anak yatim. Ntar kita nyampe sono, titipan kita banyak. Titipan kan? Nah, iya ini banyak amat. Nah, iya udah di dunia bares. Masjid sedekah, yatim sedekah, sedekahnya banyak. Kita belum mati. Tapi
Tapi kita udah punya apa di sono? Titip. Nah, sono. Begitu kita nyampe situ, banyak amat ini. Iya, di dunia lu rame. Di dunia lu bares sama orang. Ketika masuk ke kuburan, udah ada duluan di sono. Enak nggak begitu? Emang orang mati nggak bawa harta? Betul. Orang mati nggak bawa benda? Betul. Tapi harta benda kita bisa kita titipin. Ada yang datang dari sini masuk ke situ. Nyampe sono ngomong, titipan gue mana ya? Dia ditanya sama mereka, emang nitipin apa lo? Lah kagak nitip lagi mau nyari. PA namanya. Ya, mari. Selagi masih di sini. Selagi kita masih di sini, kita apain? Titipin. Ya. Yang kedua ngirimin tadi. Kalau ngirimin orangnya udah ada. Kan kita lagi kirimin Bapak Ibu. Kita lagi kirimin di sono. Kita apain? Kirimin. Apa yang kita kirimin? Fatihah, Al-Quran, sholawat. Kita kirimin karena orangnya udah ada di sono. Yang kedua harus ada orang yang ingat. Yang kedua nih. Kenapa? Anak kita, keluarga kita, boro-boro ngirimin kita, ingat sama kita juga. Sampai ledek anak begitu. Boro-boro kita dikirimin sedekah, boro-boro kita dikirimin Al-Quran, Yasin, tahlil, zikir, boro-boro kita dikirimin. Kita lagi nangis aja ya. Nungguin. Ngerti kan nangis? Nggak ngerti kali ya, Onsin nangis ya? Nangis. Ya anak gua mana ini ya? Malam Jumat kagak kata-katanya ini bocah. Kita di sono lagi nangis aja. Ya Allah, laki gua malah kawin lagi. Buru-buru inget gua, coba gua nyakitin banget kan bu? Nyakitin banget. Makanya sekarang sebelum ibu dikirimin, ibu titipin. Gelang ibu keluarin buat masjid. Daripada gelang ibu dipakai kawin lagi. Biarin gua, diomain sama laki gua. Gua jual. Gua kasih ke masjid yang lagi dibangun. Buntar ibu nyampe situ, ahlan wa sahlan. Disambut sama titipan kita. Udah gitu anak-anak kita pada ingat sama kita. Fatihah, tahlil, zikir tiap malam Jumat. Waduh, kita udah pokoknya ke kipas dah. Ke kipas sudah kalau banyak yang ngirimin mah. Ya, ke kipas karena banyak yang ngirimin. Coba bu, titipan kagak, kiriman kagak, amal-amal yang ada amal-amal buruk, amal-amal yang ada maksiat kepada Allah, amal-amal yang ada durhaka kepada Allah. Di situ rasain siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pada dengar kali gua ngomong tuh dia. Dia ngomong itu, iya emang benar, iya emang. Cuma kita nggak dengar. Ya, mendengar kita. Dia lagi iya aja itu. Gua kalau bisa gua bangun gua bilang ini anak ponakan gua, begitu dia ngomong. Itu pada tahu. Kan Nabi ngajarin. Ya Rasul, bagaimana caranya saya datang ke kuburan, kata Aisyah. Hadis yang tadi itu dipanjangin. Bagaimana caranya datang saya ke kuburan? Kata Rasul, ketika kamu datang ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Itu diajarkan oleh ulama kita, oleh orang-orang tua kita diajarin. Kalau lu ke kuburan, baca Assalamualaikum. Jangan nunjuk, kalau nunjuk lu gigit diri lu. Enggak ada, itu enggak ada di nabinya. Mana kuburan engkong? No, enggak ada. Enggak ada, zaman dulu mau dengerin. Habis nunjuk kuburan engkong digigit jadinya, emang apa? Enggak ada. Yang ada kita berdoa Assalamualaikum ya ahlal kubur. Perintah dari Nabi, hadisnya sahih. Ayo sekarang saya mau mau meluaskan pikiran.
Jangan komentar dulu ya. Ya, ayo perhatikan. Assalamualaikum ya tembok. Bapak ngomong apa? Takut. Saya ngomong nih. Assalamualaikum ya tembok. Bapak ngomong apa? Ayo. Assalamualaikum ya tembok. Ibu ngomong apa? Lah, si Ustaz udah PA. Gitu kan? Kenapa? Makhluk mati tidak merespon apapun. Assalamualaikum ya tembok. Gila lu ngomong. Nggak merespon tembok, makhluk mati. Sekarang Nabi ngajarin kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah mereka merespon? Jelas mereka merespon. Karena Nabi orang yang paling cerdas di antara para nabi dan para rasul dan manusia. Yang paling cerdas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di kuburan beliau berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti yang di kuburan jawab. Ini biar ini saya serak-serak dikit ngapa-ngapa nih. Biar pada menurut. Berani enggak ibu ngomong? Kok Nabi Assalamualaikum ya ahlal kubur? Kan orang udah mati. Kan mereka nggak respon. Berani nggak bapak ibu bilang Nabi gila? Enggak. Gua takol pakai sendal. Enggak ada. Kalau saya bilang Assalamualaikum ya tembok, boleh bapak bilang saya gila. Kenapa? Tembok tidak merespon apa yang saya ucapkan. Tapi ketika Rasul menjawab Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu yang ada di kuburan jawab semua Waalaikumsalam. Cuma yang dengar binatang, ayam, kambing, kucing. Manusia enggak ada yang dengar. Karena kalau manusia pada dengar, manusia pada ogah ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba Waalaikumsalam. Balik lagi nggak besok? Enggak. Gua takut gua. Tuh ayam pada dengar tuh. Ini sabda Rasul. Tuh binatang pada dengar. Waalaikumsalam. Kalau manusia pada dengar sepi dunia, kagak ada yang mau jadi supir. Pada kagak ojek udah, pada ingat kuburan semua. Sepi dunia. Maka Allah palingkan telinganya untuk mendengar itu. Ya, tapi ada hadis yang menyatakan seperti itu biar kita yakin bahwa mereka di sana bukan mati seperti matinya kain. Bapak Assalamualaikum kepada pohon rambutan. Pohon rambutan itu jawab Waalaikumsalam. Karena makhluk Allah hidup, punya ruh, punya nyawa. Tembok enggak punya ruh, enggak punya nyawa, enggak bakal jawab. Kuburan mereka ada ruhnya di sana. Mereka menjawab Waalaikumsalam. Cuma yang dengar bukan kita, yang dengar binatang-binatang. Ya, enak Pak kalau di sono titipan kita banyak, kiriman kita ada. Setiap malam Jumat kita dikirimi. Ini namanya amal soleh. Meluruskan sedikit, ini bukan ibadah Bapak Ibu, bukan ibadah. Ini amal soleh. Karena ibadah itu waktunya diatur, bilangannya diatur, tempatnya diatur, itu ibadah. Pergi haji ibadah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang ditentukan bulannya. Puasa ditentukan bulannya. Haji ditentukan bulannya. Ibadah itu ada ketentuan. Siapa yang memberikan ketentuan? Allah. Siapa yang menjelaskan ketentuan? Rasul lewat sunnahnya. Ini bukan ibadah, tapi amal soleh, perbuatan yang baik. Ingat kepada yang meninggal, mendoakan kepada yang meninggal. Ini amal soleh. Kita sembahyang madep mudik boleh enggak? Nah, karena itu ibadah. Sholat, duduk, madep, itu aturan. Sembahyang johor 4 rakaat, gua lagi malas banget 2 aja, boleh enggak? Lah enggak. Karena diatur sama Nabi. Sembahyang subuh 2 rakaat, gua lagi rajin, biarin. Gua sembahyang subuh 8 rakaat, lu gila. Bukan malah bener. Karena aturannya 2.
Ibadah itu diatur. Ini kan bukan ibadah. Ada yang madep mulut, ada yang ngadep ngetan, ada yang senderan. Sembahyang senderan boleh? Nah. Lah kagak boleh. Karena diatur sembahyang itu berdiri. Kalau ini yang namanya amal soleh, lah senderan juga boleh. Belonjol sambil ngerokok, boleh. Sambil makan, boleh. Walaupun belum disuruh udah habis. Ya apa yang kagak nyuruh tadi ya, apa yang ada silakan. Sebagai sahibul bait. Nah kalau di rumah kan yang punya rumah orang, silakan Bapak Ibu dinikmati apa yang sudah ada. Itu bukan bahasa hukum. Hukum. Apa yang ada ala wajhil ibahah. Apa yang ada itu boleh kita makan. Jeruk lu makan 13 silakan. Boleh. Pisang kali lu makan 15 boleh. Wajhul ibahah. Selagi perut kita mampu makan. Tapi kalau dibawa pulang izin dulu. Selamatan di rumah orang. Tuan rumahnya kagak ada bahasa basinya. Itu unti udah makin masukin di tas aja. Kata yang punya rumah, gue ngarep. Kirain ada sisanya, habis semua. Nggak boleh dibawa pulang sebelum tuan rumah Mengizin. Kalau udah ngizinin namanya wajhut tamlik. Ibu-ibu alhamdulillah tuh jeruknya udah habis. Dimakan masuk ke tas tahu. Ya boleh dimakan boleh. Ya. Ini amal soleh. Sholat amal soleh. Sholat ibadah diatur, puasa diatur, zakat diatur, haji diatur. Karena itu ibadah. Tapi kalau amal soleh enggak diatur. Kapan aja. Gua memang katanya hari Senin, ziarah hari Senin pakai cara Halloween, lalu ziarah hari Senin bukan hari Jumat. Emang gua bisanya Senin, Paul? Kan ini amal soleh nggak mesti. Jatuh. Kapan aja, bang perlunya waktunya kapan? Habis johor, datang. Jangan pagi gua ambil pagi tidur. Habis johor datang. Amal soleh nggak punya waktu. Kalau sembahyang Isya sekarang wajib nggak? Sekarang PA juga iya. Sembahyang Isya sekarang wajib nggak? Lagi itu ngomong dia wajib aja tadi. Masa sekarang sembahyang Isya? Sinting lu. Sekarang mau johor kagak, subuh kagak, Isya ntar. Itu ibadah diatur. Ya. Lah bukan, haus gue lapar enak aja. Lu dengerin doang ambil nongkrong. Rokok aja belum gua. Abang yang bawain kan di rumahnya nih. Dan besok aja ini ada. Kalau titipan kilat itu ada ongkosnya gitu. Ya, bawa anak kita semua jangan tinggal. Kenalin kongkongnya. Kenalin ketua-ketua kita di sini, kenalin. Mereka akan sangat berbahagia kedatangan kita yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya kita dibid'ah-bid'ahin biar nggak kita rajin kemari. Itu tujuan mereka. Masya Allah. Kalau kita kita paparkan ini tujuan Wahabi. Yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Gue kudunya ngapain sih? Ngapain aja kagak boleh. Gue kudunya ngapain? Kudunya nabokin malah dia, gitu kalimat. Salaman habis sembahyang nggak boleh. Salaman habis sembahyang pakai kagak boleh. Kan ada kita habis sembahyang salaman tuh, pakai dibilang bid'ah kagak boleh. Ya ilah dulu salaman doang. Padahal hadisnya Imam Bukhari Muslim menyatakan malakiyal muslimani fayatasafan, tidak bertemu dua orang yang bersalaman. Salaman tak sopahan bertemunya dua. Bukan. Assalamualaikum. Bukan. Assalamualaikum. Tapi yang muhrim laki sama laki, jangan perempuan sama perempuan sama laki yang muhrim. Assalamualaikum.
Pain itu. Fayata sobahan dibuatnya salaman. Laki sama laki, wadon sama wadon. Laki sama wadon boleh asalkan gak muhrim gitu. Ini mau bukan ini cakapan dikit mau salaman namanya nih. Dari tangan itu langsung masuk ke dada. Susah. Gak benar, coba. Lah, kalau percaya. Dari tangan itu langsung masuk ke dada. Langsung tangannya ketik. Itu enggak ghufira lahum ma qabla ay yatafarraqa, kata Rasul, diampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Salaman itu sunnah Nabi di mana aja. Ada nggak kita ketemu orang di WC? Ya kagak. Ya kagak salaman kita. Di mana aja kita salaman. Ya. Ghufira lahum ma qabla ay yatafarraqa, diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Terus dibilang bid'ah, bukan tabok lah makanya. Ya alhamdulillah ini di makam ini pemakaman wakaf Kujaran. Di rumah saya Kujaran itu pohonan yang bisa dimakan kambing Jawa. Iya, dulu ada. Pohon Kujaran. Ada pohonnya, Pak. Iya, pohon Kujaran. Itu kalau kuja budik, dibobok tuh tuan, pohon Kujaran, diborehin. Dulu saya pesantren begitu. Nah, digosokin. Ya, benar-benar pohon Kujaran nih. Iya. Di pohon Kujaran ya, di pemakaman wakaf Kujaran. Ya sebenarnya wakafin sama orang siapa tahu ya. Itu kan wakaf Kujaran pun Kujaran lagi wakafin kan kagak. Mudah-mudahan yang memberi wakaf ini Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang terbaik Amin. di sisi Allah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dengar saya ngomong lagi undang saya lagi kapan kek? Sekarang mau udah siap. Ya, mohon maaf, hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, ada baiknya kita membacakan doa penutup.